warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang rasanya pemirsa, saya Diasis bisa kembali menjumpai Anda dalam acara lebih dekat ya. 30 menit ke depan pemirsa kita akan menemani Anda tentunya dengan ngobrol santai bareng tokoh-tokoh inspiratif yang ada di daerah Sulawesi Tenggara. Dan siapakah yang akan jadi tokoh inspiratif kali ini pemirsa? Beliau adalah seorang kepala sekolah. Tapi jangan salah dulu pemirsa, ini bukan kepala sekolah biasa. Beliau melek teknologi, inovatif, dan juga kreatif. Membuat satu aplikasi yang bisa membantu para orang tua untuk monitoring siswa-siswi. Bahkan ketika siswa keluar sekolah pemirsa, ini langsung masuk notifikasi ke orang tua siswa melalui WhatsApp. Nah, seperti apa ya aplikasinya ya? Keren kan? Ya, daripada kita penasaran pemirsa, kali ini saya sudah duduk bareng kepala sekolah kita. Ada kepala sekolah SMP Negeri 9 Kendari, ada Pak Mansur Wokum. Halo Pak Mansur, apa kabarnya? Halo pemirsa, Assalamualaikum, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak, ini kita sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu dan kita sambil ngopi dan cerita banyak nih Pak soal aplikasi yang Bapak buat. Kita boleh sambil ngopi dulu Pak nih? Oh iya. Kita sambil ngopi Pak. Masya Allah. Biasanya kalau Pak Mansur ngopi, asiknya tuh ngobrolin apa Pak? Pak Mansur? Ya, tentang seputar tugas-tugas, kemudian bagaimana kita mengawasi anak-anak, kemudian disiplin guru-guru, dan terutama penataan lingkungan belajar. Ya seputar tugas-tugas masing-masing. Masih seputar profesi Pak ya? Kecuali kalau berubah jadi pengusaha, sudah lain lagi obrolan. Saya kira ini Pak, ngobrol-ngobrol soal teknologi kan banyak kok Pak. Kalau orang ngobrol itu sambil ngopi, seruput kopi, biasanya tuh ide-idenya keluar gitu Pak ya. Kalau Pak Mansur tipikal orang yang seperti itu enggak Pak? Seruput kopi terus ide keluar gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Seperti Jadi itu, kadang Pak, ya? kita juga kadang waktu senggang kita browsing di sosial media, ada hal-hal baru. Karena kan banyak platform-platform yang bagi teman-teman dari seluruh Indonesia dan bahkan dari negara lain. Jadi ada ide-ide di situ, tumbuh ide-ide kreatif kayaknya cocok untuk kita aplikasikan di tempat kerja kita. Ya seperti di sekolah, seperti itu. Dan pastinya seruput kopi selalu hadirkan inspirasi baru begitu ya. Pak Mansur, sudah berapa lama Pak menjadi kepala sekolah SMP Negeri 9? Ya alhamdulillah tahun ini tahun keempat saya di SMP 9 ditempatkan. Sebelumnya saya pernah bertugas di SMP 19 Kendari, kemudian di SMP Negeri 3 Kendari, SMP Negeri 6 Kendari, dan di SMP Negeri 5 Kendari. Jadi sudah pindah sekolah Pak ya. Dan selain mungkin sibuk sebagai seorang kepala sekolah, seperti apa sih kesehariannya Pak Mansur? Ini kita juga penasaran nih. Ya kehidupan secara umum banyak orang seperti itu, bangun pagi, salat itu ya, setelah itu bersiap-siap ke kantor, menyiapkan anak-anak ke sekolah, seperti itu. Kalau soal hobi Pak, apa hobinya Pak? Iya, saya senang berpetualang dengan hal-hal baru, terutama teknologi. Gitu. Wih, pantas ya lahir aplikasi yang sebentar lagi ini akan kita bahas nih Pak nih. Berasal dari ketertarikan terhadap teknologi, kemudian membuat satu aplikasi yang saya bilang ini idenya tidak sebuah kepala sekolah ya di luaran sana bisa berpikir untuk membuat aplikasi monitoring siswa. Nah ini kalau dari Pak Mansur sendiri, awal mulanya sampai kemudian tertarik buat satu aplikasi ini gimana Pak? Kan Bapak kan kepala sekolah ya, tapi kok boro-boro mau ngurusin buat aplikasi begitu Pak? Jadi sebenarnya semua itu berawal dari kendala-kendala yang dihadapi. Jadi memang guru sekarang di zaman sekarang ini diperhadapkan pada dilema. Gitu ya. Kadang orang tua siswa itu menuntut banyak, sementara tugas mereka di rumah mereka tidak laksanakan dengan baik. Artinya mempercayakan sepenuhnya pembinaan karakternya, perilakunya ke sekolah. Nah sementara kita hanya punya waktu dari jam 7 sampai jam setengah 3. Sampai setengah 3 ya. Orang tua tidak tahu menahu apa yang dilakukan anak-anaknya. Jadi kadang juga orang tua komplain, kok saya tidak pernah ada pemberitahuan. Nah kadang waktu itu ya kita hanya mengirimkan surat teguran atau panggilan ke orang tua kalau ada masalah-masalah perlu dikomunikasikan dengan pihak sekolah itu secara manual. Nah, tapi ternyata kadang surat tidak sampai. Orang tua aja kadang merasa ini kok tidak ada panggilan, tidak ada pembinaan. Nah, lahirlah ide-ide seperti itu. Kita coba browsing, kemudian ada teman-teman di Kota Kendari yang mampu untuk pengembang aplikasi seperti itu. Kita coba kerjasama, dan setelah itu kita kembangkan di sekolah. Lahirlah aplikasi yang kami kembangkan di sekolah. Jadi pengembangan dari aplikasi yang diberikan oleh teman-teman di Kota Kendari. Apa nama aplikasinya Pak? Ya aplikasi kalau kami namakan untuk siswa itu si siswa itu ya. Kemudian untuk guru itu si guru. Jadi ada aplikasi khusus siswa, ada aplikasi juga khusus
gurunya untuk guru, seperti ya, itu. untuk guru. Nah, ini saya juga penasaran sebenarnya. Iya. Sampai berpikir ke arah situ memang secara background Bapak punya background pendidikan di IPA. IT atau seperti apa nih Pak? Kalau saya background pendidikannya pendidikan biologi. Pendidikan Iya, biologi. jadi harusnya jadi guru IPA di SMP itu ya. Tapi karena ketertarikan dengan teknologi, jadi saya banyak otomatis kan kita menyiapkan media pembelajaran, menyiapkan perangkat-perangkat Iya. digital itu ya. Bagaimana anak-anak tertarik? Karena saya dipercayakan sebagai kepala sekolah, berarti kita bagaimana tata kelola supaya lebih efektif. Betul. Alhamdulillah dengan penerapan itu, guru-guru itu terbantu dengan sistem administrasi. Jadi ketika kita orang tua juga terbantu dengan real time penyampaian. Betul. Jadi ketika anaknya terlambat, kemudian atau anaknya tidak mengikuti aturan tata tertib cara berpakaian, kemudian kita record, kita simpan. Ketika kita simpan notifikasi, ada poin, itu otomatis ada notifikasi pemberitahuan ke orang tua siswa. Itu real time. Jadi orang tua tidak perlu lagi kok tiba-tiba, dan itu sudah kita sosialisasikan di awal mereka masuk. Iya. Bilang nanti Bu ada, jadi ketika mereka masuk sekolah kita buatkan kartu siswa, itu ada chip kayak kartu ATM siswa gitu udah ya. ada chip. Iya ada chip. Iya. Jadi itu digunakan ketika mereka datang ke sekolah langsung mengabsen, ada alat pemindai, itu ya, itu berfungsi juga untuk kartu perpustakaan dan kartu ujian juga, kartu ulangan. Jadi anak-anak sekarang di sekolah kami sudah 1 tahun terakhir ini, ketika mereka ulangan tengah semester, ulangan summatif akhir, biasa kan dulu kalau kita ujian kan pakai kartu ujian. Iya, yang di print ya. Nah, kalau kami di SMP 9 alhamdulillah sudah menggunakan kartu siswa. Jadi satu kartu, kalau istilahnya 3 in 1, satu kartu ya untuk absensi, untuk kartu perpustakaan, peminjaman buku, kemudian kartu ujian. Jadi satu kartu saja. Iya, satu kartu saja. Satu kali, istilahnya kita satu kali buat, Iya. dan itu sudah bisa dipakai lama juga. Diintegrasikan dalam sistem manajemen sistem informasi sekolah. Jadi itu ada di perpustakaannya, kemudian sistem administrasi tata kelola siswanya, kemudian guru konselingnya juga. Jadi semua pencatatan itu tersimpan. Orang tua juga punya riwayat pencatatan. Jadi ketika ada masuk WA, itu otomatis. Kami juga sebagai admin, ada dengan beberapa teman admin guru itu ada, oh ini siapa yang sudah dikirim otomatis itu ya. Wow. Termasuk guru yang menyimpan atau melaporkan pencatatan itu tercatat juga siapa yang melaporkan, tercatat di sistem kami seperti itu. Saya kebayang ya bagaimana dimudahkan ini para orang tua di rumah dengan keberadaan aplikasi ini. Betul-betul sekolah juga sebenarnya lagi kerjanya itu lebih efisien juga ya Pak ya jadinya. Iya. Nah, saya penasaran, Pak Mansur ini berapa lama menyiapkan aplikasi ini Pak? Ini kan pasti sesuatu yang butuh waktu lama, terus juga biaya yang besar. Nah, kalau boleh tahu berapa lama dan berapa banyak biaya yang dikeluarkan? Sebenarnya kalau waktu sekarang sudah semakin cepat, karena sekarang sudah ada teknologi artificial intelligence gitu ya. Jadi teman-teman di sekolah sebagai pengembang media itu mencari coding-coding gitu, prompt gitu ya. Jadi platform-platform artificial intelligence kan banyak gitu. Termasuk kami di guru itu kan ada apa namanya ya, aplikasi yang diberikan oleh kementerian dan itu gratis, pro itu ya, seperti Kampa AI itu ya, dan lain Gemini AI itu ya. Kemudian ada akun belajar ID. Betul. Jadi di situ dimanfaatkanlah teman-teman admin tata usaha, guru-guru untuk memaksimalkan sistem digitalisasi tersebut. Mulai dari itu tadi sistem digitalisasi absensi, kemudian pencatatan perilaku dan prestasi siswa, kemudian proses penilaian, seperti itu, penyiapan bahan ajar, dan semua sudah tersedia. Guru tinggal dia mengembangkan saja. Jadi kalau waktu sih sebenarnya 1 bulan itu terlalu lama. Terlalu lama 1 bulan ya. Harusnya bisa lebih cepat mungkin. Satu minggu yang lama ada enggak Pak? 1 minggu. Iya, sebenarnya yang lama ini penyiapan. Jadi kami pihak sekolah, ini penyiapan kartu. Karena taruhlah misalnya seperti SMP 9, siswanya kan 1298. Iya. Jadi untuk mencetak kartu ini, kemudian pengiriman kartu, pemesanan dipesan dari luar daerah. Luar daerah. Ya kita pesan, begitu tiba, jadi ada nomor ID di scan, ada alat pemindai, disesuaikan dengan data. Misalnya saya Mansur. Jadi untuk kartu ini ya hanya saya, kemudian dicetakkanlah. Jadi ketika saya dekatkan dengan pemindai, dia otomatis ada langsung terscan gitu ya. Kadang saya lupa mengabsen pulang, langsung ada, Anda belum absen pulang hari ini. Diingatkan. Iya, diingatkan Ya. sama juga itu Pak ya sebenarnya. itu.
Dan tentu kalau mau bilang butuh waktu yang lama dan biaya besar tidak juga Pak ya. Iya, tidak. Sekarang sudah lebih modern, Iya. bisa lebih cepat dan Iya. juga biayanya lebih terjangkau. Kalau Iya. berbicara soal pengembangan kita di Kota Kendari Pak, ini Iya. apakah sudah mumpuni untuk buat aplikasi-aplikasi serupa atau seperti apa? Alhamdulillah Pak, yang untuk Bapak lihat? teman-teman guru di Kota Kendari luar biasa itu ya. Jadi ada beberapa teman guru itu malah sudah sampai mendunia gitu ya. Iya. Misalnya mungkin teman-teman di TPRI mungkin bisa mengundang secara khusus juga. Dan saya berbangga itu dengan teman-teman kita karena memang banyak guru di Kendari sekitar 3.000 orang gitu ya. Dari sekitar 3.000 orang ya ada sekitar sekian persen itu yang memang concern dengan digitalisasi ini. Iya. Jadi sebenarnya kita juga tidak ketinggalan jauh dengan daerah-daerah lain di kota besar di Indonesia. Kita setara sebenarnya. Hanya memang kadang rasa percaya diri itu yang belum ditumbuh kembangkan. Iya, masih Iya. insecure ya. Masih insecure ya. Betul. Nah, kalau dari segi ini kan Pak, idenya Pak Mansur ini luar biasa sekali ya, Iya. aplikasi monitoring siswa ini. Nah, ini Iya. Pak Mansur sudah ada aranda untuk melindungi istilahnya kekayaan intelektual Pak Mansur sendiri dengan mendaftarkan ke Haki seperti itu atau gimana Pak Mansur? Ya alhamdulillah tahun ini sebenarnya dari tahun sebelumnya kita mau daftarkan tapi karena versinya belum lengkap. Alhamdulillah tahun ini kita sempurnakan dengan ada dari versi guru dengan dari versi siswa. Alhamdulillah tahun ini kami dengan teman-teman dari kerja ada teman-teman ya karena kita memiliki mitra-mitra itu ya. Alhamdulillah kami dibantu dari teman-teman yang membidangi kekayaan intelektual di Kanwil Kemenkumham gitu ya. Provinsi Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah waktunya sangat cepat itu ya. Tidak menghitung hari, hanya ya mungkin karena lama karena penyiapan dokumen. Alhamdulillah ini kami sudah ada rupanya ya. mendapatkan sertifikat. Ada sertifikat Iya, sudah dari sertifikat hak. Ini berlaku untuk 50 tahun. dari Kementerian Hukum Iya, untuk 50 jadi tahun. aplikasi untuk Ini ada dua siswa. sertifikat. Satunya Iya, si guru untuk si guru dan untuk si satunya siswa. Si siswa. Iya. Wow, luar biasa. Ini karena memang ini bukan milik saya pribadi, jadi saya tidak bilang individu, saya tetap mengatasnamakan atas nama sekolah. Atas nama sekolah. Iya, jadi Memang atas nama dedikasinya buat sekolah Iya, Pak, ya. kita abdikan Luar itu biasa. untuk sekolah. Iya, itu seperti itu. Ini tentu menjadi inspirasi nih buat kepala sekolah yang ada di luar sana bahwa ternyata Iya. kepala sekolah tidak hanya berpikir bagaimana manajemen sekolah saja, Iya. mengatur guru, siswa, menyusun kurikulum, tapi juga bisa seinovatif ini pemirsa ya, buat Iya. aplikasi yang kemudian ini memudahkan kerja-kerja yang ada di Iya. sekolah. Nah, Pak Mansur pasti punya tantangan tersendiri Pak Mansur untuk buat aplikasi seperti ini. Kemarin bisa diceritain nggak sih apa sebenarnya tantangan yang mungkin saking beratnya sampai Pak Mansur mungkin mikir kayaknya nggak bisa deh. Ada nggak Pak? Kalau saya secara pribadi selama ini ya, sebenarnya tantangan terberat itu dari diri kita sendiri saja sebenarnya. Dari diri sendiri. Iya. Kenapa Pak waktu itu Pak? Dari dirinya tuh kenapa? Iya, kalau waktu ketika buat aplikasi. ketika rasa optimis timbul, semua halangan itu bisa kita lalui. Iya. Nah, tapi ketika rasa cemas timbul, berarti yang akan timbul adalah rasa malas. Iya. Saya prinsipnya seperti itu. Jadi Iya. tidak ada tantangan yang tidak bisa dilewati. Tidak ada Tergantung tantangan bagaimana kita menyikapi dan mencarikan jalan. Nah, seperti itu. Karena mungkin karena saya menjadi guru sudah kurang lebih 20 tahun. 20 tahun Iya, jadi guru. kita kan kadang diperhadapkan dengan siswa-siswa yang bermasalah. Oh, ternyata sampai hari ini pun, ini ya, sampai detik ini pun, saya sebagai kepala sekolah, pasti ada cara baru ketika mendapatkan masalah baru. Nah, misalnya ada orang tua yang mengadukan anaknya, ada seperti itu yang kita hadapi. Dan memang situlah mungkin enaknya jadi guru. Enaknya jadi guru, seninya jadi guru Iya, ya. maksudnya kita selalu punya ilmu-ilmu tertentu yang memang tidak dapatkan di bangku kuliah. Iya. Jadi ada ilmu-ilmu yang kita dapatkan, termasuk dia dikatakan tadi, tantangan terberat saya tidak ada sih. Yang terberat di diri kita sendiri. Tantangan berat itu Ada diri diri kita sendiri, sendiri. Pak ya. Ketika kita belum kita melangkah, kita sedang menciptakan suatu dinding, itu berarti kita tidak percaya diri. Betul ya. Nah, seperti itu ya. Keren Pak Mansur ya. Pak Mansur, ini kan soal siswa nih, Bapak kan sudah 20 tahun lebih di dunia pendidikan, dari seorang guru kemudian berangkat jadi kepala sekolah ya, sampai hari ini memimpin kepala sekolah SMP Negeri 9 Kendari. Nah, ini kan kalau melihat siswa ini Pak, memang setiap tahunnya beda-beda tantangannya Pak ya. Dan harus kita ini guru dituntut untuk mengupgrade kembali treatment kita. Nah ini bagaimana sih Pak yang Bapak lihat dari perkembangan siswa dari tahun ke tahun ini Pak? Iya, sebenarnya itu tergantung tantangan perkembangan zaman ya. Tapi selama ini yang kami hadapi memang perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh besar terhadap perilaku karakter siswa. Dan yang paling utama itu sekarang yang perlu ditingkatkan lagi itu peran kepedulian orang tua, gitu ya, secara bersama-sama. Tapi selama ini yang kami hadapi itu ya,
masalah-masalah itu timbul hanya pada beberapa gelintir anak yang memang dari dalam lingkungan keluarga memang sudah punya sedikit masalah itu ya. Tapi bukan berarti itu sebagai tantangan besar. Jadi memang tugas kita untuk selalu mengkomunikasikan. Itulah tugas guru dalam hal mendidik gitu ya. Kalau mengajar sih semua orang bisa. Gitu ya. Tapi mendidik itu tidak semua orang bisa melakukan. Dan itulah pentingnya kita selalu menjaga komunikasi dengan orang tua, kemudian dengan pihak-pihak terkait, termasuk menjalin kerjasama dengan badan narkotika, kemudian dari kepolisian, itu selalu kami lakukan. Kemudian perlindungan anak, kemudian dinas kesehatan, itu semua kita lakukan kemitraan, seperti itu. Termasuk kita juga mengarahkan mereka untuk melanjutkan pendidikan seperti sekarang ini. Alhamdulillah di sekolah kami dari 3 sekolah unggulan nasional itu ternyata kita dalam pantauan. Ini sekarang keren. Iya, datang dari sosialisasi dari SMA Pradita Dirgantara dari yang dilaksanakan di bawah Kementerian Angkatan Udara ya. Angkatan Udara. Minggu kemarin juga dari SMA Taruna, kemudian tahun kemarin ada siswa kami yang lolos. Berarti bukti bahwa kami juga mampu melahirkan anak-anak yang berkarakter nasional itu ya. Dan kompetitif juga. Kompetitif. Gitu ya. Mungkinnya dia bisa menjadi siswa SMA Taruna Nusantara. Nah, seperti itu. Dan kalau kita lihat juga kan Pak, ini kita sambil ngopi ya Pak. Iya. Sambil diseruput kopinya Pak. Biasanya kalau sambil seruput kopi idenya itu semakin mengalir ya? Makin mengalir idenya ya. Nah Pak Mansur, kalau kita berbicara kan dulu, kalau kita lihat ini guru sering banget itu bentrok sama orang tua ya. Kadang ada orang tua di rumah yang tidak terima ya siswanya anaknya di sekolah itu dihukum sama guru. Nah itu bagaimana Pak Mansur melihat sekarang? Iya, sebenarnya itu masalah bukan masalah di Kendari saja, itu masalah nasional. Jadi itulah tantangan terberat kami di dunia pendidikan. Jadi kami selalu menjaga komunikasi. Menjaga komunikasi sama komunikasi, kemudian menghimbau anak-anak, karena sekarang anak-anak kadang itu kalau bilangnya ini, kalau orang tua dulu bilangnya mental kerupuk. Mental gitu kerupuk, ya. Betul. Ya mungkin hanya disenggol sedikit langsung dibilang menangis, lapor bapak di rumah, lapor mama. Jadi bersyukurlah kita yang hidup sebelum mereka. Karena kita zaman keras Pak ya. Karena ternyata memang karakter penempaan itu dari karakter hubungan sosial itu memang menempa kita untuk lebih kuat. Anak-anak kita sekarang seperti itu. Mungkin karena keseringan di depan layar handphone, kemudian sering mereka, makanya sekarang ada program dari pemerintah, itu 7 kebiasaan Indonesia hebat itu ya. Jadi diantaranya itu bagaimana anak-anak itu dia selalu bersosialisasi dengan teman-temannya. Makanya implementasi dari itu diharapkan orang tua itu bisa meminimalisir penggunaan gadget itu maksimal untuk usia di bawah 14 tahun itu 2 jam saja. Kayak kemarin kita sudah sempat juga dengar dari negara-negara tetangga Pak ya, yang tidak mengizinkan siswa di bawah usia 14 tahun untuk menggunakan sosial media. Kalau di SMP 9 ada juga penerapan untuk pembatasan penggunaan gadget atau gimana? Alhamdulillah di bulan November ini kami sudah mencoba menerapkan. Jadi setiap mereka masuk, semua handphone itu mereka kumpul. Nanti mereka ambil nanti mereka pulang baru diambil. Jadi ada box-box per kelas kita sudah siapkan. Itu sekarang kita terapkan ini karena ternyata melihat perkembangan ini tidak ada berkorelasi positif terhadap pendukung pembelajaran mereka di kelas. Jadi kita mencoba praktek baik di bulan November ini. Alhamdulillah teman-teman guru dan orang tua sangat mendukung. Tapi kalau misalnya itu kan biasanya siswa Pak cari materi di internet begitu. Nah itu tidak menggunakan gadget. Cara lain yang bisa dilakukan seperti apa Pak di SMP? Alhamdulillah kemudian teman-teman guru itu sehari sebelumnya sudah mengirim di grup-grup kelas. Mereka jadi sudah punya ada materi itu. Jadi tinggal istilahnya ketika mereka di kelas tinggal implementasi. Kemudian mereka mungkin ada pekerjaan-pekerjaan, proyek yang mereka lakukan, itu yang dilakukan. Karena ternyata penggunaan handphone dalam kelas itu tidak terlalu efektif karena mungkin karena pengawasan guru tidak terlalu bagus dalam kelas. Gurunya memberi materi, siswanya sibuk main HP ya, ala-ala lihat materi, ternyata buka-buka TikTok game, begitu ya, artinya tidak fokus lagi belajarnya seperti itu. Nah menarik nih Pak Mansur, saya mau menggali lagi soal istilahnya pengalaman dari Pak Mansur sendiri. Pasti kan menjadi guru selama 20 tahun ini ada sedikit momen mungkin yang tidak berkenan di hati ataupun yang berkenan hati yang tidak bisa dilupakan nih Pak. Selama menjadi guru 20 tahun, momen apa Pak yang Bapak tidak bisa lupakan? Dan sampai sekarang ini saya masih trauma karena dulu pernah saya menjadi guru honorer itu. Ini trauma berarti yang guru Pak ya? Iya. Silakan. Jadi saya sekarang sangat cemas itu ketika kita bawa siswa itu pergi praktek
di tepi pantai. Iya. Karena pada waktu itu saya punya pengalaman buruk waktu masih guru honor ya. Saya pernah guru honor waktu masih mahasiswa. Iya. Gitu ya. Saya bawa siswa, ternyata siswa itu sudah nyaris tenggelam. Nyaris tenggelam. Dia nyaris tenggelam, kemudian ada siswa yang memanggil, Pak Guru ada yang sudah tenggelam di Pantai Batugong. Saya dengan sekuat tenaga dalam antara panik, kaget, saya langsung berenang, itu pun air sudah sampai setinggi dagu. Saya berusaha tarik siswa itu, alhamdulillah ya mungkin karena belum saatnya tiba musibah, memang sudah kondisi tertelungkup siswa itu. Iya. Tertelungkup, kemudian sudah tersedak air laut. Saya coba tarik, ya, alhamdulillah karena di waktu mahasiswa pernah mengikuti kegiatan Olahraga. Korps Sukarela, Palang Merah itu ya. Jadi saya praktekkan. Jadi saya keren. Saya kasih berdiri kakinya ke atas. Kemudian setelah saya tekan perutnya, berapa kali itu saya pompa perutnya, setelah itu keluar air laut. Nah, begitu dia berteriak, sejak itu sampai hari ini itu belum pulih itu. Jadi masih ketika trauma ya, Pak? jadi ketika ada teman-teman guru mau penerimaan rapor, ayo kita bawa siswa ke laut, ke pinggir pantai, ke Toronipa atau kemana, ke Pantai Nambo. Itu yang selalu saya pantau. Kapan ada anak sudah terlalu jauh, saya cepat berteriak, tolong bawa ke sini. Iya. Karena biar bagaimanapun, mau kita benar atau apapun itu, ada izin, pasti kita yang disalahkan. Betul ya. Nah, seperti itu. Padahal itu mungkin sudah musibah yang harus diperoleh, tapi sejak itu tidak pernah saya ini. Pernah, kadang SMP 9 itu ada setiap tahun ada kita laksanakan kegiatan outbound, itu saya selalu menghindari. Keamanan siswa ini menjadi hal tanggung penting, jawab juga betul. dan menjadi hal penting. Iya. Nah itu kalau yang buruk Pak. Buruknya. Kalau yang tidak terlupakan saking momen terbaik begitu di selama menjadi guru dan kepala sekolah saat ini apa Pak? Momen terbaik itu ya kita sebagai guru kan yang paling membanggakan itu kalau ada siswa kita yang mencapai prestasi sampai tingkat dunia. Iya, betul. Jangan kita berpikir tingkat nasional. Ada Pak, tingkat pernah ada dunia ini. siswanya? Ada siswanya sampai tingkat dunia? Ada, iya. Ih, kapan Tapi itu? sudah Gimana? alumni ya. Alumni Dan ya? saya sebutkan, saya Iya. pernah mengajar di alhamdulillah siswa-siswa pilihan kami ada yang sudah berkiprah di dunia internasional itu sebagai karyawan-karyawan itu perusahaan swasta itu ya di negara tetangga. Itu memang dari usia SMP mereka sudah menunjukkan itu ya, berprestasi. Itu yang paling membanggakan dan itu gunanya sosial media itu ya. Kadang kita telusuri ada yang sudah sampai di Mesir. Sampai di Mesir Pak. Iya, ada yang sudah sampai di Amerika. Sementara gurunya masih berkutat di dalam provinsi Sulawesi Tenggara. Ada yang sudah sampai di Jepang, gitu ya. Iya. Betul. Saya kan dulu pernah mengajar di Konawe Utara itu ya, masih Kabupaten Kendari dulu. Saya sangat bangga, terharu melihat siswa saya memposting dirinya lagi di Tokyo bersama keluarganya. Coba bayangkan, dulu dia sekolah di pedalaman, itu ya tanpa listrik. Dengan posisi sekarang dengan sosial media kita bisa memantau keberadaan mereka. Itu satu kebanggaan tersendiri. Walaupun mungkin dia melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang S3 itu ya. Iya. Itu kan satu kebanggaan bahwa bagaimana kita sebenarnya tugas guru itu bagaimana dia membukakan mimpi-mimpi masa depan mereka. Iya, jadi seperti itu. terharu, Pak. Jadi saya langsung teringat guru-guru ya. Iya, betul. Saya di Iya, SMP 9 selalu mengatakan begini, kalian jangan bermimpi untuk berprestasi di tingkat nasional. Lihatlah dunia itu ya. Lihat dunia itu sangat luas. Makanya saya sampaikan, lihat dunia itu ya, berprestasi tingkat dunia. Karena kita ini sekian ratus juta orang dari sekian miliar orang di permukaan bumi ini, seperti itu sebenarnya. Tentu ya, kalau berbicara soal momen yang paling berharga di guru itu melihat siswa Sukses. sukses itu satu kebanggaan tersendiri Betul, Pak ya. betul. Dan itu mungkin yang buat Bapak juga sampai hari ini Awet muda. awet muda. Dan yakin memang bahwa posisi Kayaknya guru- bisa gantian jadi host ini kalau dan profesi guru itu menjadi sesuatu yang sangat membanggakan. berharga dan membanggakan Betul. buat Iya. Pak Mansur ya. Betul. Gitu. Nah, Karena begini, artinya satu kebanggaan bagaimana ilmu itu mengalir, membuat mereka berubah, berkarya, berprestasi. Jadi amal ibadah itu yang selalu mengalir yang kita selalu. Kemudian satu kebanggaan tersendiri itu ya, dari sisi lain juga. Ada siswa saya dulu, sekarang sudah seprofesi. Dulu saya sudah jadi ajar, guru juga. dulu saya ajar di depan kelas. Iya. Sekarang sama-sama mengajar. Iya. Coba bayangkan, jadi istilahnya kalau lintas generasi sudah generasi kedua, dulu saya di depan kelas, sekarang sudah sama-sama mengajar. Dengan tingkat mungkin pengetahuan, tapi saya selalu kepala sekolah, makanya saya jujur di awal saya sampaikan kenapa saya tidak mau ketinggalan teknologi, gitu ya. Karena ketika diperhadapkan dengan guru-guru yang muda, kemudian mereka tidak mau melek teknologi, justru saya bilang kamu ndak malu ndak? Saya saja paham teknologi, masa kamu tidak belajar? Nah, jadi itu tantangan buat mereka juga sebenarnya. Jadi membangkitkan
motivasi mereka untuk lebih belajar lebih tinggi lagi dari pengetahuan yang diperoleh sekarang. Seperti itu. Ini luar biasa soal perjalanan Pak Mansur nih, soal apa namanya menjadi guru dan juga sekarang menjadi kepala sekolah. Nah Pak Mansur, tapi ngomong-ngomong soal sekarang kan kita berbicara soal teknologi, memang pendidikan ini juga sangat fokus dalam pengembangannya Pak. Nah, kalau untuk dari segi pembelajaran di sekolah Pak, apakah memang siswa-siswi sekarang karena sekarang banyak berinteraksi dengan aplikasi, mereka juga ada materi tentang coding dan sebagainya itu Pak? Iya, jadi alhamdulillah melalui kurikulum sekarang ini dari Kementerian Bapak Presiden itu ya, memang melalui Pak Abdul Muti, itu memang sekarang tentang coding itu diharapkan selain dia diimplementasikan dalam mata pelajaran, juga ada satu mata pelajaran tersendiri. Sudah ada coding, dan insya Allah kami di Sipil sudah menyiapkan itu, termasuk ada penyiapan perangkatnya sudah. Dan sekarang memang kami juga di sekolah Sipil Kendari itu insya Allah akan melaksanakan pelatihan hari belajar guru. Jadi kita setiap minggu itu ada hari tertentu, kita upgrade pengetahuan guru tentang itu. Kemudian di siswa itu ya, di beberapa guru itu sudah menerapkan. Jadi kalau kemarin kan mereka hanya berkreasi pada produk fisik itu ya. Sekarang anak-anak sudah diarahkan dan luar biasa loh. Mereka sudah bisa mencipta melalui sosial media karya-karya mereka. Jadi misalnya mereka membuat sebuah produk makanan. Jadi mereka disuruh membuat semacam tayangan video. Jadi mereka membuat narasinya, kemudian mereka membuat itu kan cara berpikir kompleks sebenarnya. Betul. Jadi kemudian bekerja tim. Nah, inilah yang diharapkan di masa depan. Kalau untuk rencana ke depannya nih Pak Mansur, ya apa yang diharapkan dari aplikasi yang Pak Mansur buat ini untuk siswa-siswa, dan seperti apa harapannya? Ya, harapannya ini bukan kita berhenti sampai di sini saja itu ya. Mungkin di layanan-layanan di kelas-kelas gitu ya. Apalagi pemerintah sekarang sudah menyiapkan smart board itu ya. Alhamdulillah. Nanti ke depannya kita akan memaksimalkan. Jadi ruang-ruang kelas kita itu ya, selain perangkat pembelajaran yang seperti biasa itu ya, manual, kita harapannya guru-guru bisa lebih melek teknologi dalam menyiapkan bahan-bahan ajar itu ya. Kemudian siswa juga bisa mengkreasi hasil belajarnya. Selain mereka mengkreasi dalam bentuk produk, bisa juga mereka membentuk proyek dengan basis teknologi. Nah, jadi mereka mempublikasikannya. Seperti itu harapannya. Iya. Begitu, mungkin Pak. ada kata-kata closing? Iya, kata-kata closing dari Pak Mansur ada nih ya? Quotes hari ini di momen apa namanya ya, lebih dekat dengan guru-guru atau kepala sekolah inspiratif. Saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional pada tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Ya, selamat Hari Guru ya, dan semoga guru-guru semakin berjaya dan semakin memberikan kontribusi nyata bagi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, akhirnya saya Diasis pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu di episode lebih dekat berikutnya. Sampai jumpa. Kadang aku merasa tak mampu menceritakan apa yang kurasakan. Ayah, kayaknya kita lagi banyak pikiran. Kami ingin ayah tahu, kami di sini untuknya. Berbagi cerita itu penting. Kita ini keluargamu. Kita bisa melewati ini semua bersama. Dari tangan kreatif anak bangsa, lahir karya yang mendunia. Industri kreatif bukan hanya seni. Ini adalah masa depan ekonomi Indonesia. Desain, musik, film, animasi, hingga game, semua membuka lapangan kerja dan mengangkat budaya bangsa. Dukung industri kreatif Indonesia
kreatif, produktif, dan kompetitif.